Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 8 kajian kebahasaan ingin menceritakan legenda Sampuraga di Kabupaten Mandailing. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Nanda Syakira Lubis dengan NIM 12033111020. Perkenalkan, nama saya Atika Dapriani Lubis, NIM 12033111081. Halo, perkenalkan nama saya Masito Rangkuti dengan NIM 12031111093. Perkenalkan, nama saya Egi Ferbina Bruginting dengan NIM 12033111078. Halo semua, perkenalkan nama saya Rodatul Jannah Sibuan dan NIM saya 12033111021. Legenda Sampuraga berasal dari Kabupaten Mandailing. Legenda Sampuraga bercerita tentang anak laki-laki yang durhaka pada ibunya, dan karena itu ada sebuah tempat di Kabupaten Mandailing yang dikutuk menjadi sebuah kolam. Warga sekitar menganggap bahwa semua yang ada di sekitar kolam tersebut adalah penjelmaan dari acara pernikahan Sampuraga yang terkena kutukan. Karena malu dan pura-pura tidak mengenali ibunya saat ibunya datang ke acara pernikahannya. Kolam Sampuraga adalah nama yang diberi oleh masyarakat sekitar. Dahulu kala di daerah Padang Bolak, disinilah Sampuraga dan seorang janda miskin tak lain ialah ibunya tinggal. Di gubuk yang reot sudah tak layak pakai. Mereka setiap hari bekerja sebagai tenaga upahan di ladang milik orang lain. Suatu hari Sampuraga mengobrol sama majikannya, orang yang memiliki ladang tersebut. Majikan Sampuraga menyarankan ia untuk merantau ke negeri yang sangat subur dan penduduknya hidup makmur, yaitu negeri Mandailing. Terpikirkanlah di benaknya untuk pergi merantau demi mendapatkan kerjaan yang lebih baik agar terpenuhi cita-cita Sampuraga untuk membahagiakan ibunya. Sampuraga meminta restu dari ibunya dan berjanji pada ibunya bahwa di saat ia telah sukses nanti, ia akan kembali. Mereka berpisah dengan penuh tangisan. Saya akan melanjutkan ceritanya, yaitu berjalan menyusuri hutan dan sampailah Sampuraga di Pidoli, Mandailing. Ia bekerja pada seorang pedagang yang kaya raya. Sampuraga juga sudah dipercaya sama majikannya akan rajinnya ia bekerja dan kejujurannya. Karena itu, Sampuraga diberi modal untuk membuka usahanya. Usaha yang dibuka Sampuraga semakin maju dan sukses. Ia pun terkenal sebagai pengusaha muda yang kaya raya hingga ia sudah melupakan ibunya yang masih di gubuk reot. Sang majikan senang sekali bisa melihat kesuksesan Sampuraga dan berniat untuk menjodohkannya dengan satu-satunya putri yang ia miliki. Terkenal sebagai gadis yang paling cantik di kerajaan Pidoli. Sebulan sebelum acara pernikahan Sampuraga, puluhan kerbau dan kambing sudah siap disembelih. Sudah adat masyarakat wilayah Mandailing bagi pedagang-pedagang kaya yang biasanya mengadakan acara pernikahan besar-besaran. Berita tentang pernikahan Sampuraga ini sudah tersebar luas ke berbagai daerah hingga sampai ke telinga ibunya sendiri. Ibunya yang sudah berusia tak percaya bahwa seorang anak laki-laki yang ia besarkan kelak berkeluarga dengan putri seorang pedagang kaya. Dengan keraguan dan rasa penasaran, sang ibu pun memutuskan untuk pergi ke wilayah Pidoli untuk memastikan apa benar anaknya lah yang mengadakan pesta acara pernikahan tersebut. Sesampainya di keramaian, puluhan warga yang menyaksikan acara pernikahan Sampuraga, sang ibu yang sudah beruban jalan terseok-seok.
terkejut setelah melihat bahwa pemuda yang tampan dan gagah yang ia kenal sejak lama duduk di pelaminan, bersanding dengan seorang putri yang cantik, ialah anaknya, Sampuraga. "Sampuraga!" teriak ibu tua itu dari kejauhan. Sang ibu berlari mendekati Sampuraga dan mengatakan bahwa ialah ibu kandungnya. Sampuraga merasa malu melihat ibunya yang miskin, tua dan mengenakan pakaian compang-camping dilihat oleh sang istri. Lalu, durhakanya ia tidak mengakui bahwa ibu tua sebagai ibu kandungnya dan malah menyuruh penjaga untuk mengusirnya. Saya akan melanjutkan ceritanya. Sakit akan luka yang tergores di dalam lubuk hati sang ibu membuat muka yang sudah keriput tersebut basah kuyup akan derasnya air mata dan kekesalan yang ia rasakan. Lalu, sang ibu berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, jika benar pemuda itu adalah Sampuraga, berilah ia pelajaran. Ia telah mengingkari ibu kandungnya sendiri." Seketika itu juga, tiba-tiba langit diselimuti awan tebal dan hitam. Petir menyambar bersahut-sahutan. Tak lama kemudian, hujan deras pun turun, diikuti suara gunturan yang menggelegar seakan-akan memecah gendang telinga. Banjir yang deras telah melahap semuanya. Acara pernikahan Sampuraga, tak seorang pun yang selamat dari banjir tersebut, termasuk Sampuraga dan istrinya. Beberapa hari kemudian, wilayah Mandailing telah menjadi kolam air yang sangat panas. Terdapat berbagai batu yang menyerupai kerbau, lumut seperti bahan makanan. Oleh karena itu, masyarakat sekitar menganggap bahwa itu adalah penjelmaan dari acara pernikahannya Sampuraga. Sejak itulah tempat tersebut dinamai Kolam Sampuraga oleh masyarakat sekitar. Demikianlah akhir dari cerita legenda Sampuraga di Kabupaten Mandailing. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Lebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.